Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suprono Wahyu Jatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bisnis eceran dengan topik pengantar bisnis eceran. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Retail sebagai suatu pengantar. Retail sebagai suatu pengantar. Jadi kalau kita berbicara masalah retail, ya, itu sering kita jumpai. Itu kalau asumsi kita dengar kata retail itu pasti akan larinya kayak toko kelontong, ya, kemudian warung-warung yang biasa kita beli belanja di sana, itu larinya pasti ke sana. Tidak salah, ya memang itu salah satu dari contoh retail. Jadi contoh retail itu kalau yang kita jumpai itu di sekitar kita ya ada toko-toko kelontong, ya, kemudian ada warung-warung sembako, itu adalah contoh dari suatu bisnis retail. Lalu apakah kayak sekelas yang besar-besar itu dia juga tidak dikatakan retail? Jadi sebenarnya cakupan retail itu tidak hanya sekedar toko kelontong, ya, tetapi lebih dari itu. Nah, sekarang kita mulai dari pengertian retail dari para ahli, ya. Jadi kalau ahli yang pertama di sini Levi, ini retail adalah satuan aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Jadi di sini tidak hanya, kalau toko kelontong kan berarti cuma barang. Nah, di sini tidak hanya barang, tetapi ada jasa juga. Jasa ini juga ada yang masuk kategori jasa retail, ya. Nah, intinya di sini menurut Levi ini adalah satuan aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Kemudian menurut Berman, retail itu suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir. Nah, di sini ada kata-kata yaitu konsumen akhir. Nah, jadi kalau yang namanya peritel itu dia jualnya itu langsung kepada konsumen akhir. Konsumen akhir itu apa? Siapa? Konsumen akhir itu adalah pengguna, pemakai, ya. Jadi contohnya kita ini adalah termasuk konsumen akhir. Jadi orang itu menjual kepada kita, langsung kita manfaatkan, itu adalah kita masuk kategori konsumen akhir. Nah, di sini konsumen akhir itu yang menggunakan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Jadi sudah tidak lagi dipakai untuk suatu usaha dan sebagainya. Jadi langsung dia konsumsi, langsung dia habiskan, langsung dia manfaatkan. Itu adalah konsumen akhir. Nah, menurut Kotler, penjualan eceran meliputi suatu aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi. Nah, kalau Kotler mengamatinya adalah di sini yang namanya retail itu bagian dari kegiatan yang namanya distribusi. Jadi distribusi barang ya itu dari supplier sampai
konsumen. Nah, sebelum sampai konsumen akhir ini ada yang namanya disebut dengan peritel. Retail sebagai kegiatan penjualan langsung kepada konsumen akhir. Menukarkan uang dengan barang atau jasa yang dijual, sekaligus sebagai mata rantai terakhir distribusi. Jadi retail itu penjualannya langsung kepada konsumen akhir. Sudah tidak ada perantara lagi, jadi di situ langsung istilahnya langsung tatap muka antara penjual dan pembeli, ya. Langsung di situ terjadi transaksi, ada tukar menukar uang dengan barang atau jasa yang dijual. Ini adalah retail. Retail merupakan tahapan dalam menyediakan barang dan jasa untuk konsumen akhir. Jadi retail itu tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan tadi yang sudah saya singgung. Dari supplier, ada manufaktur. Nah, ini ada tahapan-tahapan. Nah, retail itu salah satu tahapannya. Sehingga kalau disimpulkan, retail itu adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang dilakukan untuk menyediakan barang atau jasa secara keseluruhan kepada konsumen akhir. Itu yang namanya retail. Jadi dia menyediakan barang-barang kebutuhan dari konsumen akhir. Nah, siapa konsumen akhir? Konsumen akhir itu adalah pengguna pribadi. Jadi tidak ada yang namanya konsumen akhir kok dijual lagi, itu tidak ada. Jadi kalau konsumen akhir membeli misalkan makanan ya dia makan. Membeli minuman ya dia minum. Tidak membeli minuman lalu dijual lagi, tidak. Ini adalah konsumen akhir. Nah, retailer berarti memotong sesuatu. Jadi nanti ada istilah retailer. Siapa itu retailer? Dia itu memotong sesuatu. Apa yang dipotong? Jadi upaya memecah produk yang didistribusikan oleh perusahaan dalam jumlah besar untuk dikonsumsi oleh konsumen akhir dalam jumlah kecil. Jadi yang dipotong itu adalah yang semula. Misalkan dari produsen itu dalam bentuk karton yang besar, di sini dipotong oleh retailer menjadi kemasan-kemasan kecil. Atau bila perlu kemasannya dihilangkan, langsung dijual kepada konsumen akhir tersebut. Jadi dipotong. Kalau seandainya masih dalam bentuk karton besar, ini masih jalan terus. Jalan terus dari supplier A ke supplier B, ini masih terus jalan, ini belum berhenti. Nah, dengan adanya retailer ini dipotong, pergerakannya dipotong, kemudian ini kartonnya dibongkar, dijual secara eceran. Nah, dalam perkembangannya tidak semua bisnis retail itu dilakukan dalam toko. Jadi kalau sekarang ini tidak semua bisnis itu harus pakai toko. Dalam perkembangannya itu sudah mulai yaitu menggunakan internet. Jadi istilahnya sekarang ini adalah e-marketing, ya. Nah, ini contohnya ada di sini marketplace, ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh toko online. Jadi bisa jadi orang yang jualan itu dia tidak punya toko sama sekali. Nah, tetapi dia jual secara online. Nanti konsumen itu interaksinya ya di internet tersebut. Dia melihat barangnya, kemudian dia memesannya, kan tidak. Kalau dia percaya maka dia langsung transfer uangnya. Kalau tidak percaya biasanya dia minta COD, ya. Nah, retail itu sebagai mata rantai perdagangan.
Dalam perdagangan eceran atau perdagangan retail atau bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan sendiri, keluarga atau rumah tangga. Mereka itu menjual langsung kepada konsumen. Nah, retail itu bagian dari mata rantai perdagangan tersebut. Nah, yang namanya retailer ini dia itu sebagai mata rantai yang mana? Yang terakhir. Ya, mata rantai yang terakhir. Jadi dari mulai produsen sampai dengan konsumen, ini retailer itu adalah posisi yang paling terakhir. Dia itu mitra dari agen atau distributor. Nah, di sini juga dia itu mitra juga dari wholesaler. Kan. Wholesaler ini juga salah satu dari pedagang eceran atau peritel. Jadi pedagang eceran ini juga ada yang bentuknya wholesaler, ada yang bentuknya adalah retailer itu yang lebih kecil lagi. Nah, jadi kalau saluran distribusi ini ya, ini ada manufaktur, ini wholesaler. Nah, ini retailer itu di sini. Jadi dia langsung berhubungan dengan konsumen. Memang ada konsumen yang membeli di wholesaler juga ada. Jadi kalau contohnya wholesaler itu ada Indogrosir, Carrefour ya. Ini contoh-contoh wholesaler. Dia juga jual eceran juga, tetapi dia juga jual secara partai kan. Maka kalau kita ke Indogrosir, Carrefour, Hypermart, ya, ini kita bisa beli eceran langsung yang nanti kita konsumsi, juga bisa kita membeli dalam bentuk partai kalau kita ingin menjual kembali. Jadi ini konsumen ini bisa langsung ke sini. Nih. Nah, karakteristik retail dia di sini kalau melakukan suatu strateginya, maka apa yang menjadi karakteristik yang khas dari suatu bisnis retail, ini kalau dari tiga ini yang kita pasti langsung familiar adalah yang paling bawah, yaitu penjualannya kecil. Jadi kalau yang namanya ciri khas dari suatu bisnis retail itu dia, yang namanya retail itu nama lainnya eceran. Namanya eceran itu jualnya adalah piece per piece atau unit per unit ya. Sehingga barang yang dijual itu rata-rata itu kecil jumlahnya, tidak terlalu banyak. Makanya keuntungannya pun juga piece per piece ya. Nah, hanya dia itu karena menjualnya piece per piece ya. Kemudian dia bisa menjualnya itu dalam jumlah yang kecil, tetapi dia memiliki varian yang banyak, maka biasanya retailer ini memiliki toko yang lebih populer daripada wholesaler. Jadi lebih populer, lebih terkenal ya dibandingkan dengan toko-toko yang dia itu adalah sebagai distributor. Jadi kalau kita misalkan mau membeli suatu barang, kita akan lebih mengenal. Oh, kalau mau beli barang A di mana? Oh, di toko X, di toko Y, di toko Z kan itu. Kita tidak akan paham atau bahkan tidak tahu siapa yang menjadi distributornya, itu kita tidak akan tahu. Tapi kita malah paham masalah retailernya. Nah, biasanya supaya karena dia itu kan jualannya, retail itu jualannya itu adalah piece per piece, tidak dalam bentuk yang banyak. Maka dia itu akan berupaya. Beda kalau seorang distributor ya, dia menjualnya dalam bentuk banyak, sehingga keuntungan yang diperoleh pun juga langsung dalam bentuk banyak. Kalau retailer kan ini piece per piece. Karena piece per piece, untungannya juga per unitnya kecil, maka dia biasanya memberikan stimulus-stimulus. Apa salah satu bentuk stimulus kan ya? Ada
big sale. Nah, big sale itu adalah salah satu stimulus dengan memberikan diskon-diskon ataupun mungkin juga memberikan bonus penjualan. Ini adalah suatu stimulus di dalam karakteristik bisnis retail. Nah, ini tadi kalau kita berbicara klasik market ya, klasik market ini perusahaan, pedagang besar, retailer, konsumen akhir. Tapi kalau sekarang ini, tadi sudah kita bahas, sekarang ini eranya adalah online market. Online market di sini maka yang namanya di sini pedagang besar ini bisa jadi ditiadakan. Jadi di sini bisa jadi ini perusahaan, ini retailer online langsung konsumen, bisa jadi juga perusahaan langsung konsumen. Ini adalah kelebihan dari online market. Jadi ini memotong rantai distribusi. Ini yang tengah ini bisa dipotong nih, bisa hilang. Nah, kalau klasik market ini pedagang besar aja nanti masih akan dibagi-bagi ya, masih dibagi-bagi. Jadi di sini perusahaan ini biasanya di sini ada distributor besar, nanti ada distributor kecil ya. Mungkin ada distributor yang menengah dulu. Ini banyak. Kalau klasik market itu rantainya jadi banyak. Nah ini, kenapa kok rantainya jadi banyak? Karena memang dia mau menjualnya dari perusahaan itu kan menjualnya harapannya seluruh daerah itu bisa tercakup. Nah, supaya seluruh daerah bisa tercakup, maka ini ada istilahnya perusahaan, misalkan ini pedagang besar ini adalah pedagang besar misalkan yang di Jakarta. Nanti di masing-masing provinsi ada pedagang besar lagi. Nanti dari pedagang besar provinsi nanti ada pedagang besar level kabupaten kota. Ini adalah untuk mencakup semua kebutuhan dari konsumen. Kalau online tidak. Online tidak. Dari perusahaan langsung ke konsumen pun bisa. Nah, paradigma retail tradisional. Paradigma retail tradisional yang namanya retailer tradisional ini biasanya tidak memperhatikan lokasi. Yang dilihat adalah kemampuan modal dia. Jadi kalau orang retail tradisional itu contohnya yang jualan di pasar ya, kemudian toko-toko kelontong ya, warung-warung, ini adalah biasanya tidak memperhatikan lokasi. Yang diperhatikan adalah modal. Ya punyanya modal apa kan ya? Nah, saya tidak punya modal untuk nyewa rumah, ya di rumah ada teras, ya udah jualan di teras. Biasanya seperti itu adalah retail tradisional itu seperti itu. Dia tidak memperhatikan lokasi. Padahal kalau di dalam suatu bisnis itu lokasi itu salah satu kunci sukses dalam suatu bisnis. Lapaknya kecil ya, itu tadi sebesar apa teras rumah lah. Teras rumah besarnya seberapa kan ya? Misalkan teras rumahnya cuma 2x3 ya sudah itu. Lalu banyak penjual, banyak penjual. Jadi karena modalnya itu kecil, maka retail tradisional itu banyak sekali. Jadi orang yang berkecimpung di bidang retail tradisional ini banyak. Karena apa? Modalnya kecil. Yaitu tadi cukup membuka lapak di teras rumah pun sudah bisa. Tidak memperhitungkan potensi pembeli. Ya kalau rumahnya berada di dalam kampung yang gang sempit ya sudah. Ya, potensi pembelinya gimana? Tidak tahu. Kadang-kadang ya istilahnya adalah kadang-kadang lalu ya berbicaranya ya rezeki Tuhan yang ngatur. Jenis yang dijual itu kurang fokus. Jadi biasanya kalau retail tradisional ya udah saya bisanya ini. Oh kok nggak laku ganti lagi. Oh nggak laku lagi ganti lagi. Nih. Kemudian produk yang dijual biasanya adalah bahan-bahan segar, kebutuhan rumah tangga atau mungkin kebutuhan pokok. Ini ciri khas retail tradisional seperti itu. Jadi kalau orang mau usaha, makanya biaya
ada istilah toko kelontong. Ya. Karena yang dijual itu adalah barang-barang kebutuhan pokok. Jarang peritel tradisional itu lalu menjualnya adalah sesuatu yang produk-produk sekunder ya kayak laptop, handphone itu jarang. Merek itu tidak diseleksi. Jadi peritel tradisional itu biasanya karena dia paradigmanya di modal, ini merek tidak diseleksi. Intinya apa? Modal masuk. Kan. Merek itu nanti yang lain. Kenapa? Intinya dia di sini modal. Kurang memperhatikan supplier. Nah, di sini supply-nya bagaimana itu urusan belakang. Kadang-kadang malah di sini kayak peritel tradisional, misalnya toko kelontong ya, dia tidak menggunakan supplier, tetapi dia membeli dari supermarket yang besar, kan itu. Ini yang dia pikirkan adalah ini karena kemampuan modal ya kemudahan di dalam pembayaran. Mungkin kalau dia menggunakan supplier adalah supplier yang misalkan konsinyasi, titip barang nanti laku baru dibayar. Ini biaya retail tradisional seperti itu. Tidak ada yang berani dia itu, oh udah berapa barangnya? Ada 20, dibeli langsung 20. Ini jarang sekali. Nah, kemudian karena semuanya itu kecil, lalu di sini bukanya itu di rumah, ya, maka peritel tradisional itu pencatatan keuangan itu tidak begitu bagus. Pencatatan penjualan yang paling biasanya cuma sederhana. Kas masuk, kas keluar. Jadi sederhana sekali. Lalu tidak ada pemisah dengan keperluan keluarga. Ya kalau misalkan kita membuka toko kelontong, ya, di situ jual apa? Ada aqua, ada misalkan teh, botol, teh, gelas, teh bentuknya kotak. Nah, ini biar tidak ada pemisah. Misalkan kita itu pemilik, ya. Misalkan saya di sini punya toko kelontong, saya pengen misalkan berangkat kerja, saya butuh membawa aqua, ya, membawa air mineral, ya udah saya ambil dari toko. Bayar? Jelas tidak. Kan itu. Inilah yang tidak ada pemisah antara keuangan pemilik dengan keuangan toko. Kalau yang bagus gimana? Kalau yang bagus adalah yang bayar. Kan itu. Kalau yang bagus bayar. Jadi harganya air mineral berapa? Misalkan taruhlah 5.000. Memang ya jualan saya tetap harus bayar 5.000. Ini yang bagus. Tidak mengevaluasi keuntungan per unit. Nah, bagaimana mau mengevaluasi keuntungan per unit kalau yang namanya pencatatannya aja sederhana dan tidak ada pemisah antara keuangan keluarga dengan keuangan toko. Nah, contohnya tadi saya mau kerja, saya ambil air mineral. Gimana mau ngitung evaluasi keuntungan per unit, orang saya aja ngambil dari toko tidak membayar, kan gitu. Beda kalau saya ngambil dari toko, saya tetap membayar, maka keuntungan per unit bisa dihitung. Arus kas tidak terprogram. Kenapa? Pencatatan sederhana tidak ada pemisah, ya sulit sekali untuk memprogramkan arus kas. Ini. Pengembangan bisnis tidak terencana. Mengandalkan insting. Ya karena posisinya adalah modalnya kecil. Lalu lapaknya mungkin hanya cuma di teras rumah. Maka ketika mau mengembangkan bisnis, ini juga akan sulit. Biasanya cuma insting. Makanya karena insting itu tadi, produk menjadi tidak fokus. Oh instingnya ya laku seperti ini. Udah jalan. 1-2 hari bubar, ganti lagi. Kan ini. Karena berdasarkan insting tidak disurvei. Nah ini contoh retail tradisional ya. Ini contoh retail tradisional. Ini di pasar ya. Lalu ada toko kelontong. Ini adalah contoh retail tradisional.
Ya seperti ini. Bukalapak cuma pakai misalkan ini arahnya tikar, ya, seadanya. Nah, dagangannya biasanya kalau retail tradisional itu menjadi beraneka ragam, dia tidak bisa fokus. Tidak bisa cuma satu produk. Mana yang laku kan? Mana yang laku? Nah, beda sama retail modern. Kalau retail modern, ini dia pertama kali itu langsung mencari adalah lokasi. Lokasi yang bagaimana? Yang strategis. Jadi dia tidak lagi kayak menggunakan teras rumah, tidak. Tetapi dia itu langsung orientasinya cari mana ini lokasi yang strategis. Lokasi strategis itu gimana? Yang konsumen itu mudah menjangkau. Dekat dengan konsumen, konsumen mudah menjangkau. Ini adalah lokasi yang strategis. Ditambah lagi di sini ada keamanan, fasilitasnya baik, ini adalah pendorong yang lebih bagus lagi untuk suatu bisnis retail. Nah, jadi kalau retail modern tidak sembarangan. Makanya kalau kita amati, kayak Indogrosir, Hypermart, Carrefour, atau yang kecil-kecil ada Indomart, Alfamart, Circle K. Ini semua tidak sembarangan. Ya, masuk ke kampung membuat Alfamart, Indomart, tidak. Kampung yang sudah ada Indomart, Alfamart di situ pasti kampungnya berkembang. Kayak gitu. Tidak mungkin kampungnya itu kampung-kampung biasa tiba-tiba di situ ada Indomart, itu tidak mungkin. Nah, dia sudah survei terlebih dahulu. Kemudian di dalam survei tersebut, peritel dia itu akan mencermati potensi dari pembeli. Jadi tidak langsung dia membuka lahan, lalu langsung berjualan, tidak. Dia cek dulu pembelinya itu potensinya seperti apa kan. Nah, oh petaninya bagaimana kan? Petani tradisional, dia nggak akan masuk. Oh ini petani, tetapi sudah modern pengelolaannya, berani masuk kan biasanya kayak gitu. Oh di sini banyak pengangguran, nggak akan masuk. Oh di kampung tersebut produktif sekali, jumlah penduduknya banyak, padat, ya. Lalu dia jelas pasti beli karena banyak kaum kaum migran kan, banyak mahasiswa. Nah, dia pasti akan membuka. Gitu. Nih. Lalu pengelolaan jenis barang dagangan terarah. Jadi dia sudah mulai menggunakan ada segmennya siapa, kemudian targetnya siapa, positioningnya siapa, bagaimana. Ini dia sudah memikirkan seperti itu. Lalu seleksi merek. Nah, jadi tidak asal barang masuk. Maka contoh peritel alat tulis. Yang dia beli adalah kertas-kertas yang blank merek. Mereknya itu tidak ada, nggak mungkin kalau untuk peritel modern. Itu cuma peritel-peritel yang tradisional. Kalau peritel modern pasti kalau misalkan mau beli kertas, mau jual kertas, dia akan membeli yang merek-merek yang sudah difahami oleh konsumen. Nah, karena dia itu seleksi merek, maka dia juga seleksi terhadap supplier. Tidak asal. Bahkan dia itu bisa punya bargaining. Oh, saya itu toko saya laku. Kamu mau setor barang ke saya, maka kamu berani nggak ngasih diskon saya sekian persen? Ini retail modern seperti itu. Kenapa? Dia berani menyajikan data bahwa toko dia itu laku. Jumlah konsumennya banyak. Nah, retail modern di dalam pencatatan itu sudah computerized.
sudah tidak lagi menggunakan manual. Maka karena computerized, maka dia bisa mengelola cash flow, dia bisa mengelola arus kas, mengelola dana tunai secara efektif dan efisien. Maka karena dia bisa mengelolanya, karena dia sudah menggunakan sistem, menggunakan komputer, maka dia melakukan evaluasi terhadap laba itu bisa secara maksimal. Nah, karena dia bisa mengevaluasi bisnis itu secara maksimal, terprogram, maka akhirnya pengembangannya pun juga bisa terprogram. Implikasinya nanti akhirnya dia bisa melakukan suatu kemajuan bisnis. Nah, ini contoh retail modern ya. Ini sebuah supermarket, ini adalah retail modern. Nah, ini semua barang-barang yang dijual di rak-rak ini bermerek. Dan dia ketat. Lo berani kasih diskon berapa? Kan gitu. Nah, pendorong pertumbuhan bisnis retail. Apa yang mendorong pertumbuhan bisnis retail? Yang pertama adalah perkembangan teknologi dan informasi. Jadi bisnis retail itu tumbuh subur. Ini karena apa? Karena ada perkembangan teknologi dan informasi. Nah, kalau dahulu kan yang namanya kita itu mendengarkan berita itu cuma dari surat kabar. Kalau sekarang kan tidak, pakai internet. Nah, bisnis apa di dalam perkembangan bisnis yang ada di negara kita itu kita bisa memantaunya dari sebuah handphone. Maka di sini karena perkembangan teknologi itu pesat, bahkan bisa menyediakan yang tadi itu online shop. Nah, maka akhirnya apa? Retail itu bertumbuh dengan pesat. Lalu perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen sekarang itu bagaimana kan itu? Ini juga mempengaruhi pertumbuhan bisnis retail. Nah, konsumen itu ternyata ini kalau seandainya ada yang dekat dengan kita, ya udah beli yang terdekat. Dia baru akan membeli yang jauh itu ketika dia customize atau membutuhkan suatu merek-merek tertentu. Ini baru dia akan membeli dari tempat yang jauh. Kalau tidak ya sudah, biasanya dia beli sekitar. Lalu globalisasi. Nah, globalisasi di sini ada 3 faktor pendorongnya. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional. Nah, sejak adanya internet ini, kebijakan perdagangan internasional yang namanya pengiriman ekspor impor ini sudah tidak lagi harus berkontainer-kontainer. Ya, contohnya adalah misalkan saya mau membeli produk di mana misalkan di Singapura, saya tidak perlu ke Singapura, saya cukup buka internet ya. Saya tinggal mau ngambilnya dari mana kan itu. Misalkan dari peritel online internasional, contohnya kayak Alibaba gitu ya. Ya sudah, saya masuk ke punyanya Alibaba ya sudah, saya cari produknya apa kan. Nah, itu. Ini contohnya. Dan itu barang dikirim, boleh. Berarti eceran. Kemudian pertumbuhan bisnis retail secara internasional ini karena apa? Pasar dalam negeri sudah terpenuhi. Ketika pasar dalam negeri sudah terpenuhi, maka akan dilakukan ekspor. Ekspor kalau dalam partai besar itu tidak memungkinkan, ya sudah tadi pakai internet. Lalu berkembangnya keahlian dan teknologi dari peritel. Nah, karena sekarang ini eranya adalah era online, ya, makanya akhirnya globalisasi itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa terbendung. Demikianlah penjabaran materi pengantar bisnis eceran. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.